Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i Kota Probolinggo rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mungkin untuk materi yang kemarin yang sudah kita bahas, karena faedahnya sama dengan materi yang sebelumnya lagi, 2 pertemuan yang lalu itu sama faedahnya, maka kami pandang itu sudah cukup untuk memurojaah pelajaran kita. Akan tapi kami tetap berpesan untuk kami pribadi dan untuk Anda semua, tetap untuk memurojaah dan mengulang kembali pelajaran materi yang sudah kita pelajari bersama, agar supaya apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari bermanfaat dan lebih melekat bagi kita, sehingga mudah bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Memasuki bab baru dari kitab Tauhid, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, masuk pada bab baru yang telah diletakkan atau ditetapkan tulis oleh penulis rahimahullahu taala, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Sebuah bab yang sangat penting untuk dibahas di malam hari ini, dan pembahasan kita semoga saya cukup waktunya, karena pembahasan ini termasuk bagian dari pembahasan yang panjang yang terkadang jarang dibahas. Malah ini pembahasan yang jarang dibahas, ya, yaitu babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab diantara bentuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada bab ini, yaitu pada bab nadar kepada selain Allah, maka selayaknya bagi kita untuk mengetahui muqaddimah. Apa itu nadar, bagaimana bentuknya, hukumnya seperti apa? Ya, karena sebagian besar di antara kita yang kita ketahui nadar itu adalah yang penting berjanji untuk melakukan sesuatu. Ya, yang kita tahu seperti itu. Padahal ada beberapa bentuk nadar yang tidak boleh, ada hukum-hukum nadar yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, ini merupakan bagian dari pembahasan fikih yang insyaallah di malam hari ini kita akan bahas sedikit masalah nadar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan kami himbau untuk ana pribadi dan untuk antum semua untuk konsentrasi. Karena selain pembahasan nadar ini jarang dibahas, juga ternyata pembahasan nadar ini termasuk pembahasan yang panjang. Termasuk pembahasan yang panjang. Apa yang dimaksud dengan nadar? Ya, nadar secara bahasa itu bermakna mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu. Ya, mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu. Atau secara istilah disebutkan yaitu mewajibkan diri untuk melakukan suatu perkara yang hukum asalnya tidak wajib. Ya, mewajibkan diri untuk melakukan suatu perkara yang hukum asalnya tidak wajib. Nah, perhatikan pengertian ini. Jadi nazar itu secara pengertian istilahnya, syar'inya adalah seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan yang hukum asalnya itu sebenarnya nggak wajib. Ini masuk dalam bab nazar. Loh, bagaimana kalau seandainya yang diwajibkan untuk dirinya adalah perkara yang sudah wajib?
maka ini tidak bisa dikatakan sebagai nazar yang benar. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai nazar yang benar. Taib. Kemudian apa dalil yang mendasari tentang perkara nazar atau amalan yang berkaitan dengan nazar? Sebagaimana dalam ayat ini yang ada dalam kitab tauhid itu, yufuna bin nadri, yaitu mereka menunaikan nazar. Menunaikan nazar. Di antara min sifatil mukmin, di antara sifat mukmin adalah al-wafa'u bin nadri. Al-wafa' bin nadri. Dia menunaikan setiap nazarnya. Kenapa? Karena al-wafa'u bin nadri kal wafa'i bil ahdi. Orang yang menunaikan nazarnya itu seperti orang yang menunaikan janjinya. Paham sampai sini ya? Apabila seseorang berjanji kepada orang lain saja, kepada sesama makhluk, maka wajib ia tunaikan. Wajib enggak? Menunaikan janji itu wajib enggak? Wajib. Ya. Makanya kalau toh seandainya kita tidak bisa memastikan bahwasannya kita bisa melakukan tersebut, maka ucapkan insya Allah. Bukan berarti insya Allah ini enggak. Masyarakat kita kalau insya Allah pasti enggak gitu loh. Akhi, hadir ya kajian insya Allah. Itu maknanya enggak sudah. Kita enggak mau beranggapan demikian, tapi ghalibnya sih begitu. Betul enggak? Iya ghalibnya biasanya kayak begitu. Wah nih akhi ini udah insya Allah nih enggak bakal hadir. Betulan dong udah hadir. Nah jadi insya Allahnya ini salah penggunaan. Padahal para ulama insya Allah itu bermakna persentase iyanya itu lebih besar daripada persentase tidaknya. Ya mungkin 80-20 lah. Banding begitu, ya artinya iyanya itu benar-benar iya. Meskipun dengan ucapan kalimat insya Allah. Kenapa? Karena begini, kalimat insya Allah itu kita tidak bisa melepaskan diri kita dari takdir. Ya, kita tetap berniat untuk melaksanakan apa yang kita ingin lakukan, terutama kepada saudara kita. Ya, apa yang diucapkan, apa yang ditawarkan oleh saudara kita berniat ingin melakukan, akan tetapi kita tetap tidak bisa memastikan apakah kita bisa atau tidak bisa. Paham ya? Makanya menggunakan kalimat insya Allah. Bukan berarti pasti nggak bisa. Ya, ingat sekali lagi, jangan pergunakan kalimat insya Allah pada keinginan pasti nggak bisa. Ya, hadirilah kajian Selasa malam Kitab Tauhid. Insya Allah. Ditulis insya Allah. Coba di grup itu yang nulis insya Allah nggak hadir. Ya, jadi salah penggunaan pada kalimat apa? Insya Allah. Maka al-wafa'u bil ahdi hukumnya wajib. Menunaikan perjanjian, melaksanakan perjanjian yang sudah ada antar sama makhluk itu wajib. Lalu bagaimana jika perjanjian tersebut terikat antara makhluk dengan Tuhannya makhluk al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Maka lebih utama lagi untuk ditunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di kitab ini juga ada dibawakan oleh penulis dalam surah Al-Baqarah ayat 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Dan apapun yang kalian infakkan dari infak-infak tertentu atau apa yang kalian nadarkan berupa nadar, ya maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jika kalian mengingkarinya, menyembunyikannya, menampakkannya, bernadar atau tidak bernadar, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada dalam niatan kita. Ya, apa yang ada dalam niatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana hukum nadar? Bagaimana hukum nadar? Apakah boleh kita sedikit-sedikit
nadar. Mau ngapain nadar. Ya kan? Sampai-sampai bernadar untuk sesuatu yang sifatnya sepele. Contohnya, kalau cicilan motor saya lunas, udah riba pula nih. Kalau cicilan motor saya lunas, maka saya akan nyembelih seekor ayam. Ternyata bulan itu merupakan bulan pertama dia nyicil motor dari 35 bulan yang akan datang. Ya. Maka ini merupakan, apakah seperti ini termasuk dibolehkan dalam syariat? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hukum nadar, hukum asalnya adalah terlarang. Hukum asalnya adalah terlarang. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan anjuran untuk bernadar. Boleh aja nggak ada dalilnya. Loh ini Ustaz, menunaikan nadar itu kan karena sudah terjadi. Akan melakukannya ini hukumnya berbeda dengan yang sudah dilakukan. Paham sampai sini ya? Jadi ada dalam syariat itu beberapa hukum yang haram, tapi kalau sudah terjadi, itu terjadi. Contoh diantaranya apa? Nadar. Ini terlarang. Bahkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, innahu la yuraddu syai'an, sungguhnya itu tidak menolak apapun. Ya, walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Dan tidaklah nadar itu dikeluarkan kecuali dari orang yang bakhil. Apa bahasa kita bakhil? Medit. Bakhil itu, iya, pelitnya itu minta ampun gitu. Entahlah apa itu bahasa. Ya, ada di atas bakhil itu syahih. Syahih itu pelit untuk dirinya sendiri, juga pelit sama keluarganya. Jadi pelitnya itu minta ampun. Ya, seumpama suami saking pelitnya kepada istrinya, satu sabun untuk semua, untuk nyuci baju, sabun colek untuk nyuci baju, untuk mandi, untuk sampuan, untuk saking apa? Saking syahihnya, saking bakhilnya ini. Ya, jadi syahih itu di atas bakhil ya. Dan tidak boleh, ini keterlaluan ini ya. Ya, pelit saja tidak boleh, kikir saja tidak boleh. Ya, apalagi sampai pada derajat syahih. Oke, Nabi SAW bersabda, walakinnahu yustakhraju bihi minal bakhil. Karena sebenarnya nadar itu hanyalah keluar dari orang-orang yang bakhil. Jadi kayak contoh ayam tadi. Ya, kayak contoh orang mau kredit motor kalau lunas nyembelih ayam. Jadi kalau belum lunas dia nggak bakal nyembelih ayam, nggak mau sedekah gitu loh. Yang hukum asalnya, ingat ya pengertiannya itu, hukum asalnya tidak wajib menjadi diwajibkan untuk dirinya. Sedekah ayam wajib apa enggak? Enggak ada kewajiban. Alaikum bisadaqatid dajjat contohnya, enggak ada. Wajib atas kalian untuk sedekah ayam begitu. Enggak ada. Maka pada saat hukumnya tidak wajib, kemudian dia berusaha untuk menjadikan hal itu menjadi wajib bagi dirinya, maka ini menunjukkan kebakhilan yang ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini bunyi mic-nya ini ya. Oke. Bukan, ini bunyi mic-nya bukan. Nah? Oh, dari sawah. Ya Allah, Anda pindah HP, Anda kirim bunyi mic. Baik. Bahkan Nabi SAW bersabda, inna nadra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhir. Soalnya nazar itu tidak bisa mempercepat sesuatu, tidak bisa melambatkan sesuatu. Ya sudah, kalau sudah muqaddar sudah. Jadi nggak usah diwajibkan untuk dirinya. Wa inna ma yustakhraju bin nadri minal bakhil. Tidaklah ya nadar itu dikeluarkan kecuali dari orang-orang yang bakhil. Nah, jadi hukum masalah bakhil itu tidak boleh. Hukum masalah nadar itu tidak boleh karena itu merupakan tanda-tanda kebakhilan seseorang. Akan tetapi ketika seorang telah bernadar, maka tetap ia harus menunaikan nadarnya. Ini amalan yang hukum asalnya tidak boleh,
akan tetapi ketika terjadi maka hukumnya tetap berlaku. Apalagi contohnya? Contoh. Apa contohnya jemaah? Contohnya begini. Ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya, naudzubillah ya. Wanita ditalak oleh suaminya. Pada saat itu wanita tersebut sedang ada penghalang talak. Contoh, wanita sedang hamil. Boleh nggak bagi laki untuk mentalak istrinya yang sedang hamil? Tidak boleh. Atau wanita yang sedang apa? Haid, itu nggak boleh ditalak. Tunggu masa sucinya tiba baru diperbolehkan. Sama seperti halnya talak itu kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika itu sudah dijatuhkan, ya terjadi. Sama seperti halnya kondisi wanita yang sedang hamil kemudian ditalak oleh suaminya. Apakah jatuh talaknya? Jatuh talaknya. Loh kan nggak boleh Ustaz. Suami melakukan itu nggak boleh. Paham sampai sini? Tapi talak itu bagi wanita apabila telanjur sudah dikatakan maka jatuh. Makanya jangan gampang-gampang mentalak gitu loh. Anu dikit mentalak, ribut dikit mentalak. Rumah tangga itu kalau ribut itu biasa. Justru yang nggak biasa itu, yang nggak bagus itu adalah pacaran tapi mesra ini. Belum sah tapi kok bisa mesra ini baru yang dosa dan tidak biasa. Kalau masalah rumah tangga ribut biasa. Ya, Nabi SAW ribut enggak sama istrinya? Ribut. Nabi bukan satu istrinya, 11. Apakah ribut rumah tangga Nabi? Ya, ada masalah. Akan tapi Nabi SAW tidak mengeluarkan kalimat talak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah besar, penguasa sepertiga dunia, Amirul Mukminin, ditakuti oleh orang-orang kafir, memiliki banyak keanehan, yaitu karamah. Seorang wali Allah, mulham, diberikan ilham. Beberapa ayat Al-Quran diturunkan karena asbabun nuzul, karena sebab dirinya. Apalagi ditakuti oleh syaitan. Iya enggak? Ribut enggak sama istrinya? Ribut. Ribut. Kan sudah Anda pernah kisahkan. Seorang budak, seorang Arab Badui, dia ribut dengan istrinya, kemudian dia ingin mencari keadilan kepada Umar bin Khattab. Maka sang laki-laki Badui ini berjalan mendekati rumah Umar bin Khattab, dan ternyata dia mendengar keributan dari dalam rumahnya Umar bin Khattab, yaitu istrinya marah-marah. Maka tiba-tiba awalnya orang Badui duduk diam aja merenungi nasibnya, yang ternyata Umar bin Khattab nasibnya sama dengan dirinya. Ya, akhirnya tiba-tiba dia melihat Umar keluar dari rumah tersebut pelan-pelan dan ditutup pintunya itu pelan-pelan. Ya, kemudian ketika Umar melihat orang Badui ini, orang Badui ini langsung mau pergi. Dipanggil oleh Umar, "Ada apa? Masalahmu ada apa? Kok kamu mau pergi?" "Enggak apa-apa." "Saya ini punya masalah dengan urusan rumah tangga saya, akan tetapi ternyata urusan Anda lebih besar daripada saya." Umar paham, oh iya sama ini sudah. Apa kata Umar? Ya, tetap berlaku lemah lembut kepada mereka. Kenapa? Karena istri kita yang menyucikan pakaian kita, yang menjaga anak-anak kita, yang menjaga harta kita, yang melayani kita. Ya biasa gitu loh. Istrinya Umar agak cerewet dikit itu biasa. Ya, itu biasa. Kita speknya bukan spek Umar, ngarepin istri kayak istri Umar. Atau kita, lo Nabi sama istrinya lo ribut, Aisyah luar biasa. Betul kan, cemburunya luar biasa. Kita speknya bukan spek Nabi, pengennya istri kita seperti Ummahatul Mukminin. Ya nggak bisa. Ya, baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa perkara syariat yang memang diharamkan, bukan diharamkan ya. Tidak boleh, akan tapi ketika dilakukan maka itu terjadi. Maka itu terjadi seperti talak tadi dan yang lainnya. Baik, kemudian kembali lagi pada pembahasan nazar.
Kembali lagi pembahasan nadar. Lalu bagaimana kalimat-kalimat yang berisi nadar? Maka para ulama mengatakan tidak ada kalimat khusus yang menunjukkan makna khusus dari nadar. Artinya nggak ada kalimat tertentu, nggak. Intinya adalah ketika seorang hamba itu berjanji untuk menunaikan sesuatu kepada Allah, maka wajib ia tunaikan karena itu merupakan bagian dari nadar. Ya, dan ingat perkaranya itu bukan perkara yang hukum asalnya adalah wajib. Paham sampai sini? Ya, taib. Oleh karenanya para ulama sedikit membahas masalah syarat-syarat nadar yang berkaitan dengan fa'ilnya, nadirnya, yaitu orang yang bernadar, berkaitan dengan objek nadarnya. Yang pertama, persyaratan yang berkaitan dengan orang yang bernadar. Kalau Anda benar-benar ingin bernadar, perhatikan syaratnya. Ya, perhatikan syaratnya. Para ulama membahas di antara syarat-syarat nadar yang pertama adalah Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya mau mengikat perjanjian dengan orang-orang yang muslim. Ya. Sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Fiqh Al-Madhahibi Al-Arba'ah. Pertama adalah Islam. Yang kedua adalah sukarela. Pilihan sendiri, bukan dipaksa. Paham sampai sini ya? Ayo, kamu harus nadar. Kalau enggak nadar, dibunuh. Maka ini dipaksa. Maka orang seperti ini bukan termasuk bernadar, karena dia dipaksa. Bernadar itu muncul karena sukarela, karena memang pilihannya sendiri. Baik. Kemudian ia sadar. Artinya sadar itu bukan dalam kondisi hilang ingatan. Ya, al-akil, dia berakal gitu loh. Dia memang mengingat apa yang dia ucapkan, dia sadar. Bukan dalam keadaan yang dia tidur contohnya sambil ngigau, atau karena dia gila, hilang akalnya, maka ini tidak ditetapkan sebagai nadar. Kemudian yang keempat adalah mukallaf. Mukallaf itu sudah terkena syariat. Maka anak-anak kecil yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa-apa, kemudian anak-anak kecil lah, maka dia tidak bisa bernadar. Ya, sebagian besar ulama mengatakan anak kecil tidak dianggap nadarnya. Tapi ada sebagian mengatakan dia tetap dianggap nadar. Ala kulli hal ini khilaf para ulama. Kemudian yang kelima adalah an-nutqu, yaitu berucap. An-nutqu memang berucap kalau dia ingin bernadar. Boleh nggak pakai bahasa isyarah? Boleh apabila bahasa isyarahnya difahami atau dalam bentuk tulisan. Ya, ucapan baik itu lisan ataupun tulisan. Adapun menggunakan isyarah, bahasa isyarat, maka itu boleh apabila bahasa isyarat tersebut difahami. Sudah ada kan bahasa isyarat untuk orang apa? Tuli sama bisu. Buta nggak ada, Pak. Orang buta nggak ada bahasa isyarat, betul nggak? Gimana dia mau melihat isyarat tersebut? Iya, jangan jawab orang buta juga. Orang buta tidak bisa melihat bahasa isyarat, tapi dia bisa mendengar. Ya, baik. Kemudian itu syarat bagi orang yang bernadar. Sekarang apa saja syarat dari objek yang akan digunakan untuk bernadar? Ini ada lagi syaratnya. Di antaranya adalah yang pertama, syaratnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Memang perkara-perkara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai pada hukum wajib. Jadi kalau wajib nggak boleh. Kalau wajib nggak boleh. Contoh gini, anak kalau keterima kerja, anak mau sholat 5 waktu. Ya antum mau nadar nggak nadar wajib sholat 5 waktu. Ini nggak boleh. Ya ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, objek yang dijadikan sebagai nadar itu adalah disebutkan nama ibadahnya. Paham sampai sini? Disebutkan nama ibadahnya. Contoh gini, saya
kalau begini dan begitu, maka saya akan bersedekah 1 ekor sapi. Saya akan sembelih, saya akan sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, ini harus sebutkan. Tidak boleh dengan kalimat yang umum atau rancu. Saya kalau sukses dalam pekerjaan saya, maka saya akan ibadah, contohnya. Ibadah apa? Terserah. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Jadi ibadahnya harus tentukan. Tidak boleh terserah. Terserah nanti apa kata Allah, saya nanti ditakdirkan ibadah apa. Dan tidak boleh seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah hendaknya objek yang dijadikan sebagai objek nadar tersebut memang bisa dilakukan sesuai dengan syariat. Jadi harus memang sesuai dengan kadar syariatnya. Tidak boleh, ini contohnya ya. Anak kalau sukses nih, anak mau puasa malam. Contohnya, anak mau puasa malam dari ba'da isya sampai subuh. Boleh apa enggak? Enggak boleh loh, kan puasa Ustaz. Iya waktunya. Mana ada puasa malam. Ya. Atau wanita contohnya. Saya kalau sukses begini dan begitu, kalau berhasil, maka saya akan puasa pada waktu haid. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena ini bukan berkaitan sama puasanya, tapi berkaitan dengan pembatal ibadahnya. Paham sampai sini ya? Nah, taib. Maka ini beberapa syarat bagi si pelaku dan syarat bagi objek. Ini waktu tinggal berapa menit lagi nih, habis ini 20 menit berlalu. Psikologi mengatakan 20 menit pertama adalah batas konsentrasi manusia. Gimana para jamaah? Lanjut nih? Atau sudah hilang konsentrasinya? Hampir hilang. Hampir pindah alam malah. Subhanallah. Baik. Yang mau wudu monggo silahkan wudu. Ya, ini 18.20 pas ini. Tadi mulai jam 6. Baik. Sudah 20 menit. Makanya di pondok sendiri itu enggak full 1 jam materi, enggak. Jadi 1 jam itu dibagi. 20 menit itu bisa untuk murojaat tok. Di pelajaran di kemarin, yang minggu kemarin, bulan kemarin tuh diseret semua. Antum kan minggu kemarin saya 1 pertemuan tok, enggak sampai 1 bab. Iya. Itu bisa-bisa kita 1 bab sama bab sholat gitu, dari kitab Umdatul Ahkam, hadisnya banyak begitu. Itu diseret semua dalam 1 kali pertemuan, bisa itu. Ingat nggak antum pertemuan yang bulan kemarin enggak boleh dibuka bukunya. Jadi ditutup fair-fairan, ntar guru murid fair-fairan tanya, dek begini. Ingat yang bulan kemarin yang mana lagi? Masa tunggu Ustaz buka buku dulu. Memalukan kalau itu aib, kalau di pondok aib gitu. Nggak bisa jawab, itu langsung dilompat. Bisa, Akhi? Oh nggak bisa. Yuk, fadhal. Antum gimana? Diem aja, antum. Udah itu pupus harapan sudah itu. Udah down duluan itu. Kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan itu down. Memang nggak ada ulangan semester, tapi ulangan tiap hari. Kayak gitu, ditanya. Baru 20 menit kedua nanti materi 2-3 hadis disyarah bahasa Araban, bukan bahasa Indonesia kan, ini saya enak nih bahasa Indonesia nih. Kalau bahasa Arab gitu, antum harus bahasa Arab, asik memang. Puyeng kalau nggak bisa. Baru 20 menit terakhir, baru itu sesi tanya jawab biasanya. Tanya begini sudah. Baru tutup pelajaran. Itu 1 jam itu hanya 20 menit sampai 30 menit untuk nambah pelajaran itu memang. Ya. Jadi anak maklumilah kalau antum hilang konsentrasi. Kita yang tiap hari pegang kitab aja 20 menit itu kadang hilang konsentrasi itu. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lanjut lagi, ini belum selesai nih nadar ini. Ya, belum selesai nadar. Baik. Ada beberapa bentuk nadar yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah nadar yang masih rancu. An-nadrul mubham. Mubham ini belum jelas, masih rancu. Nadar-nadar tidak jelas. Ya, maka ini tidak boleh, hukumnya tidak boleh dalam syariat. Harus jelas nadar itu. Ya. Contoh begini.
Apa contohnya? Nadar yang tidak jelas. Ya seperti tadi ya. Saya pokoknya nanti kalau sukses saya mau ibadah. Pokoknya saya kalau sukses maka saya mau melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Pokoknya perbuatan. Nah ini tidak boleh. Ya karena ini sifatnya adalah mubham. Kemudian yang kedua ada nadar yang karena marah atau karena permusuhan. Kalau saya sampai dapat harta warisan, tak coret dia dari kakak. Contohnya, ya kan? Maka ini mengakibatkan khusumah atau al-ghadab, marah ataupun permusuhan. Maka ini tidak boleh. Karena nanti akan memutuskan tali silaturahim, tali kekeluargaan dan yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga adalah nazar yang sifatnya mubah. Yang sifatnya mubah. Ya seperti tadi, ya yang sifatnya mubah, yang bukan masuk pada kategori wajib. Ya hukumnya adalah hukum nadar seperti ini, ya itu wajib untuk ditunaikan. Dan apabila melanggar maka dia harus membayar kafarah. Nanti kafarah akan kita jelaskan. Ya, jadi nadar mubah ini bisa sifatnya itu makanan, minuman, kendaraan atau safar begitu, ya intinya jangan sampai pada derajat wajib. Memang hukum asalnya mubah. Saya kalau memang sukses gajinya banyak, kalau dapat bulan ini bonus, ana mau beliin motor untuk istri ana. Nah ini saya bernadar ya Allah, kalau saya memang bulan depan saya punya rezeki banyak, saya mau belikan motor untuk istri ana. Loh kenapa Pak nggak sekarang aja? Memang nggak punya duit. Gitu loh. Ya, ini boleh nggak seperti ini? Boleh. Ini mubah karena objek yang dijadikan nadar yaitu mubah, kemudian juga dia bernadar berniat untuk menunaikan nadar tersebut. Baik, kemudian yang keempat adalah nadrul makruh, yaitu nadar yang sifatnya makruh. Ya. Yang memang objeknya itu makruh gitu loh. Seperti apa? Amalan-amalan yang makruh apa contohnya? Oke, contohnya seperti ada orang yang mengatakan rokok makruh, wis biarin wis. Nah, masih rokokan ngomong makruh terserah sudah. Sampai mau berpendapat makruh ya monggo wis. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan hisabnya adalah apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah. Yang mengatakan haramnya ada hisabnya, yang mengatakan makruh juga ada hisabnya, apalagi yang halal lagi. Bahkan ada yang mengatakan orang yang ini biasa tokoh-tokoh sufi begini, ya orang yang tidak bisa menikmati hidup adalah orang yang tidak merokok. Subhanallah, kalau begitu Nabi tidak bisa dong berarti menikmati hidup. Ya, yang sifatnya makruh contohnya, nanti kalau saya sembuh dari sakit, saya mau ngerokok 1 pak contohnya. Ya ini tidak boleh ini. Bahkan bukan nadrul makruh ini. Ya, nadrul maksiat ini. Nadar yang sifatnya adalah maksiat. Makin tidak boleh. Tidak boleh. Contoh yang lagi adalah memang nadar yang tujuan untuk meninggalkan sunnah. Nah, ini. Anak kalau keterima kerja tak cukur jenggot. Ya, nadar seperti ini tidak boleh, dan ini haram hukumnya untuk ditunaikan. Bahkan saat itu dia harus langsung auto bayar kafaroh. Paham sampai sini? Ya, harus bayar kafaroh. Tapi kemudian yang kelima adalah nazar maksiat al-muharram. Nah ini nggak boleh. Maka di hadis yang selanjutnya itu wa fi sahih Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah maka taatilah ia, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh untuk ditaati. Maka tidak boleh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya. Ya. Makanya tidak boleh untuk ditunaikan nadar-nadar yang sifatnya itu haram.
Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dilakukan. Dan orang yang telah terlanjur untuk bernadar, dia harus membayar kafarah. Tetap lo harus bayar kafarah. Kan nggak jadi Ustaz. Loh, bukan masalah nggak jadi, antum sudah nadar. Ya kan? Sudah melanggar yang haram, bakhil, haram juga yang dijadikan objek nadar. Ya, maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya begini. Saya kalau punya duit banyak, saya mau kredit rumah. Tidak boleh ini. Kalau antum kreditnya ribawi, betul nggak? Ana mau kredit rumah di bank, ya, yang bunganya ringan 2% contohnya. Antum nadarin begitu, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena bertransaksi riba itu haram, haram hukumnya. Jangan bernadar dengan sesuatu yang sifatnya haram. Karena itu merupakan bagian dari perkara maksiat. Contoh lagi, kalau anak kaya, tetangga anak hajatan, anak mau bayarin orkesnya, anak nanti yang gratisin orkesnya, gitu. Boleh apa enggak? Enggak boleh, karena orkes, biduanita dan yang lainnya itu haram di dalam Islam. Ustadz, ini orkesnya orkes Islami. Dari mana? Anak ndak nyebut lo ya. Ya. Dari mana ini orkes Islami? Ndak ada, ya Allah ya Rahman. Lo kan yang penting bahasa Arab Ustaz. Antum kira nyanyian zaman dahila dahulu bahasa Inggris? Zaman Abu Jahal dulu lagunya bahasa Inggris? Enggak, ya bahasa Arab. Tapi apakah Nabi mengatakan kalau lagu bahasa Arab boleh, kalau lagu bahasa Inggris tidak boleh? Enggak, semua lagu tidak boleh. Mau bahasa apapun itu, hatta bahasa planet Pluto pun kalau seandainya ada, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan dalam syariat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu beberapa jenis-jenis nadar, ya, yang sudah ada di dalam kitab-kitab para ulama. Baik. Kemudian di antaranya juga yang tidak boleh adalah nadrul mustahil. Wes, ini terakhir sudah nih untuk pembagian nadar lu ya. Bukan pembahasan nadar, pembagian nadar itu yang terakhir di antara jenisnya, entah berapa, nomor berapa itu? Nomor 6. 6 ya. Nadrul mustahil. Nadar yang sifatnya mustahil ini enggak boleh diwujudkan, enggak boleh. Contoh, anak kalau lulus S3 jadi gelar doktor, punya profesor, anak mau jadi nabi. Karena anak sudah pinter. Kalau hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal ini anak mau jadi nabi, boleh apa enggak? Enggak boleh. Mustahil juga kita bisa jadi nabi. Enggak bakal bisa gitu loh. Ya. Karena kenabian sudah ditutup dan itu sesuatu yang sifatnya mustahil. Kemustahilannya itu seperti mencari huruf fa dalam Al-Fatihah. Ada enggak huruf fa dalam Al-Fatihah? Nggak ada Pak, cari aja. Oh gitu kan, Al-Fatihah itu nama surat. Bacaan Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin nggak ada fa-nya. Betul kan? Atau mencari huruf mim pada surat apa? Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Nggak ada huruf mim, itu nggak ada. Huruf ba itu nggak ada. Ya, huruf ba itu tidak ada dalam Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada baknya? Enggak ada. Ya, yaitu mustahilnya seseorang menjadi nabi di zaman sekarang. Ya, menjadi nabi di zaman sekarang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lalu bagaimana hukum nadar ketika sudah terjadi? Hukumnya adalah wajib untuk ditunaikan jika nadar tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk diingkari. Tidak boleh untuk dilanggar kecuali memang nadar tersebut adalah nadar yang sifatnya haram, yang justru kalau dilaksanakan merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melakukan nadar atau sumpah, ya sumpah,
Akan tetapi ternyata dia melihat suatu keputusan yang lebih baik daripada sumpah tersebut, maka batalkan sumpahnya. Paham sampai sini ya? Contoh gini. Contohnya begini ya. Kalau nanti saya punya duit, maka saya akan belikan apa contohnya? Rumah. Padahal dia sudah punya rumah. Rumah lagi. Maslahat enggak ini? Maslahat sebenarnya, ya. Tapi ternyata dia baru ingat habis ngomong begitu, baru ingat. Baru ingat apa? Kalau ternyata ada kebutuhan yang lebih mendesak daripada itu, daripada sekedar memiliki rumah. Apa itu? Di antaranya adalah hutangnya belum terbayarkan. Betul nggak? Maka apa yang harus dia lakukan? Dia batalkan kafarahnya, dia batalkan sumpahnya, dia batalkan nadarnya, dan silakan bayar kafarahnya. Paham sampai sini ya? Silakan bayar kafarah dari nadar tersebut. Lalu bagaimana bentuk kafarah dari nadar? Ya, jadi kalau kita sudah terlanjur kemudian bernadar, ternyata ini ya, dalam nadar tersebut mengandung unsur kemaksiatan, atau kita tidak mampu untuk melakukan nadar tersebut, sekalipun nadar itu adalah nadar yang sifatnya boleh dan wajib untuk ditunaikan, maka bagaimana kafarah nadar? Kafarah nadar seperti kafarah yamin, ya, yaitu kafarah sumpah. Taib. Di antara kafarah yamin yaitu it'amu 'asyrata masakin, memberi makan 10 fakir miskin. Ini satu kali makan saja ya, bukan 10 hari. Memberi makan 10 orang fakir miskin. Jadi sampai membeli nasi bungkus 10 kasih makan. Itu kalau apa? Tidak mampu menaikkan nadar. Loh Ustaz, ternyata mampu, betulan punya duit Ustaz, tapi nggak mau ditunaikan. Sudah bakhil, janji, ingkar janji pula dia. Ya tunaikan. Kalau memang sudah mampu dilakukan, tunaikan. Ini kafaroh berlaku bagi orang yang pertama tidak mampu, yang kedua memang tidak boleh untuk ditunaikan. Setiap orang yang bernadar kemudian dia memang mampu untuk menunaikannya, wajib, tidak boleh dibatalkan. Ya suruh siapa dia bernadar? Kok tiba-tiba giliran betulan dapat duit, bakhilnya keluar, betul nggak? Iya, udahlah, nggak jadi, anggap aja nggak punya duit. Nah, orang-orang seperti ini benar kata Nabi, la yustakhraju bihi minal bakhil. Tidaklah keluar nadar kecuali dari orang bakhil. Bakhil betulan akhirnya kan? Maka wajib untuk ditunaikan apabila memang mampu dan mendapatkan apa yang ia inginkan, itu wajib. Tapi apabila tidak, kemudian dia harus membayar kafarahnya, maka dia memberikan makan 10 orang fakir miskin atau pakaian kepada mereka. Di antaranya juga adalah tahriru raqabah. Apa tahriru raqabah? Membebaskan budak. Jadi membebaskan budak itu termasuk bagian dari kafarah nadar atau kafarah sumpah. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian di antaranya juga adalah apabila dia tidak mampu melakukan keduanya, ya, hendaknya dia berpuasa 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Paham sampai sini? Ya, paham. Lalu bagaimana jika seandainya dia tidak berpuasa, maka dia terbebas dari kafaroh tersebut. Paham sampai sini? Contoh, pada saat dia sakit, contohnya dia bernadar, kalau sakit, ya Allah, kalau sembuh saya mau apa namanya, mau sembelih sapi, karena mau sedekah ini sembelih sapi contohnya, ya. Atau kalau memang saya mau apa, sembuh seperti ini, saya pasti sembuh, ya Allah, kau sembuhkan hamba, saya akan kumpulkan uang untuk pergi umroh contohnya, nyantuni fakir miskin contohnya. Nah ternyata Allah berikan kesembuhan, duit tidak punya dia, duit tidak punya, bisa nggak dia menunaikan? Tidak bisa, betul nggak? Umroh sih belum bisa. Ternyata mati, maka dia tidak terkena
kafaroh. Sama sekali nggak kena kafaroh. Nggak berhak untuk menunaikan umrohnya. Kemudian apalagi? Dia tidak berhak untuk memenuhi nadarnya karena memang tidak mampu secara harta. Kecuali memang kalau dia mampu secara harta, kemudian dia wafat, maka pihak keluarga membayarkan nadarnya dari hartanya. Paham saya sini ya? Oh, ternyata dia hartanya 1 M, sembuh betulan. Ya sudah, silakan nadarnya apa? Oh, nadarnya ternyata dia pengen umroh. Ya sudah, wakilkan. Bisa kan? Badal umroh bisa kan? Bisa. Ya, badal umroh, kemudian setelah itu sudah nanti niatkan pahala tersebut untuk si mayit, orang yang bernadar tadi. Maka itu insyaallah sampai kepada mayit. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita seputar nadar. Seputar nadar. Dan ingat, hukum asal nadar adalah tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tujuannya, objek nadarnya, niatnya semuanya untuk Allah dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini waktu masih ada. Gimana? Antum mau tanya jawab? Enggak ya? Atau ditulis aja kalau mau tanya jawab. Jangan langsung nanya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Udah ya? Oh, tumben-tumbenan sebelum Isya sudah habis. Ini sebenarnya sih mukadimah, ini belum masuk kitab gitu. Belum masuk kitab. Kalau di kitab kan pembahasan seputar nadar, akan tetapi yang berkaitan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini faedahnya di kitab ini dua pembahasan itu sama. Artinya pembahasannya sama, dua pembahasannya itu sama berkaitan dengan nadar. Kemudian juga faedah-faedahnya juga sudah Anda jelaskan tadi di awal. Sudah Anda jelaskan. Tinggal bagaimana konsep nadar tidak boleh dilakukan, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila nadar tersebut ditujukan kepada selain Allah dan tujuannya untuk selain Allah, maka itu dilarang. Contoh, kalau nanti saya sukses, saya mau sowan ke dukun. Ngapain? Ya karena dia juga berjasa atas usaha saya. Nah, maka ini merupakan keharaman dalam nadar dan tidak boleh. Karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam berinfak pun tidak boleh berinfak pada perkara-perkara yang sifatnya syirik, bid'ah, maksiat dan yang lainnya. Ya, begitu pula nadar tidak boleh diniatkan untuk perkara-perkara maksiat, perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Baik, itu beberapa pembahasan yang berkaitan dengan nadar. Insyaallah enggak ada yang terluput karena sudah bahas semuanya berkaitan dengan masalah nadar. Tafadhol, ini waktu sisa 3 menit. Ada yang ingin ditanyakan silakan Anda bertanya. Ya kalau bisa jawab ya jawab, kalau enggak ya sudah. Baik, tafadhol. Ingin bertanya atau langsung? Monggo. Yang dinadari tidak terima. Ya sudah, yang penting kan intinya kita kafarah. Oke, jika seandainya kita bernadar, sudah itu saja pertanyaannya. Nah, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Jika seandainya kita bernadar ingin berikan hadiah sesuatu kepada saudara kita, tapi ternyata saudara kita yang kita berikan hadiah tersebut gak suka, gak mau, tidak mau menerima, bahkan menolak, lalu bagaimana? Yang bisa antum lakukan, yang penting adalah antum sudah tunaikan nadarnya. Sudah tunaikan nadarnya. Selama nadar tersebut bukan nadar-nadar yang sifatnya buruk, maksiat, bukan nadar-nadar yang justru tidak boleh untuk ditunaikan. Intinya kalau antum sudah berusaha menunaikan nadar, toh seandainya orangnya tidak mau, itu
urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban bagi kita yang ditolak hadiahnya karena sebab nadar tersebut untuk membayar kafarah. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi ada lagi? Monggo. Sana dulu. Ya, tetap yang setiap yang haram, setiap nadar yang haram, mau nadar karena permusuhan, nadar pada perkara yang makruh, nadar pada perkara yang melanggar kewajiban dan menunaikan keharaman, tetap nadar itu terjadi dan tidak boleh dilakukan, akan tetapi tetap membayar kafarah. Tetap bayar kafarah. Paham sampai sini ya? Tetap bayar kafarah. Baik, wallahu alam bisawab. Ada lagi? Monggo. Ya sudah, bebas. Taib, apa konsekuensi orang yang tidak mampu untuk membayar kafarah? Hukum asal membayar kafarah itu wajib. Akan tetapi ketika sudah ada pilihan-pilihan kafarah tersebut dan ia tidak mampu untuk menunaikannya, maka dia terbebas dari kewajiban tersebut. Berdosa? Tidak. Yang penting dia sudah berusaha, tapi karena memang nggak ada, mau gimana lagi? Ya gimana lagi, dia tidak mampu untuk melakukannya, maka di sini ia tidak berdosa. Dia tetap tidak memiliki hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gugur sudah kewajibannya karena sebab ketidakmampuannya. Contoh seperti halnya semua kafaroh ini ya, semua kafaroh. Contoh seperti kafaroh orang laki-laki, seorang suami yang menemui istrinya, yaitu berjima di siang hari bulan Ramadan. Maka sebagaimana datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Badui, kemudian setelah itu dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, celaka saya." Kata Nabi mengatakan, "Kenapa engkau mengatakan celaka? Saya mendatangi istriku di siang hari bulan Ramadan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa kamu punya budak untuk dibebaskan?" Maka ia mengatakan, "Saya tidak punya budak untuk dibebaskan." Kemudian Nabi bersabda lagi, "Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Apa kata dia? 1 bulan Ramadan saya gagal terus ini. Apalagi 2 bulan, saya tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian pilihan yang ketiganya, apakah engkau mampu untuk memberikan makanan kepada 60 fakir miskin? Maka orang Badui ini mengatakan, "Saya tidak mampu." Akhirnya Nabi SAW berdiri mengkoordinir para jamaahnya, para sahabatnya untuk mengumpulkan kurma-kurma mereka. Sehingga terkumpullah satu keranjang yang dikira-kira bisa digunakan untuk bersedekah kepada 60 fakir miskin. Kemudian apakah selesai urusan? Tidak. Orang Badui bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah kurma ini dibagikan kepada orang-orang fakir miskin di kota Madinah?" Maka Nabi mengatakan, "Iya, bagikan kepada fakir miskin di antara kalian di kota Madinah." Apa kata orang ini? "Tidak ada orang yang lebih fakir dan miskin di Madinah kecuali aku dan kerabat-kerabatku." Maka apa kata Nabi SAW? "Bawalah kurma itu, makanlah oleh dirimu dan keluargamu, serta bagikan kepada karib kerabatmu yang fakir miskin." Bonus enggak ini? Bonus. Ya. Apakah dia tetap punya hutang kafarah? Tidak. Karena dia sudah berusaha untuk mencari jawaban. Itu kan sudah usaha, betul kan? Tapi walaupun zong semua kan, ya walaupun buntu semua, ujung-ujung ya sudah jalan keluar dari Allah, dia dapat bonus, dia dapat kurma, dan kafarohnya dia tidak perlu untuk dibayarkan. Ya wallah alam sahab. Mungkin ini saya bisa anda jawab di pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Dan sepertinya anda harus langsung masuk aja ke bab berikutnya ya, karena bab nadar sudah cukup. Antum lihat di faedah-faedah hadisnya juga, ayat Qur'annya insyaallah sama seperti yang ana bahas tadi. Tinggal antum murajaah lagi melalui media sosial ini ya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya jika ada waktu untuk murajaah, maka insyaallah kita akan murajaah kembali. Dan pertemuan berikutnya kita langsung masuk pada bab di antara bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Contoh jimat, apalagi batu akik yang isi khodam. Wis pokoknya seputar itu sudah. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.